Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Salwa Amalina. Saya dari jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai keterampilan guru dalam proses belajar mengajar. Nah, di sekolah pasti berkaitan dengan kurikulum, guru, dan pihak-pihak lainnya. Kurikulum di sekolah sangat penting, namun kurikulum di sekolah belum dapat dikatakan maksimal jikalau guru tersebut tidak memiliki keterampilan yang memadai. Maka dapat dikatakan keterampilan dasar guru merupakan hal yang sangat diperlukan dalam dunia pendidikan. Guru tersebut tidak dilahirkan, namun guru dibentuk oleh pendidikan. Untuk membentuk performance guru yang baik, maka diperlukan keterampilan dasar. Keterampilan dasar adalah keterampilan yang harus dimiliki setiap individu yang berprofesi sebagai guru. Keterampilan tersebut melekat pada dirinya selama dia menduduki dunia perkuliahan kampus, khususnya di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Keterampilan mengajar guru dapat diciptakan atau dibentuk melalui proses belajar mengajar atau praktik pembelajaran guru di lembaga pendidikan. Maka dengan demikian dapat dikatakan keterampilan guru diciptakan melalui micro teaching atau real teaching yang didapatkan seorang guru dalam lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan yang dimaksudkan di sini adalah seperti perkuliahan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Maka di sana ada mata kuliah mengenai micro teaching, yang berarti adalah proses praktik belajar mengajar guru di lembaga pendidikan. Sebelum kita membahas apa saja keterampilan dasar guru dalam proses belajar mengajar, nah, sekarang pengertian keterampilan dasar guru dalam proses belajar mengajar adalah kemampuan yang dimiliki guru dalam menjelaskan konsep terkait dengan materi pembelajaran. Ada beberapa persiapan mengajar yang sangat diperlukan, yaitu yang pertama bahan ajar, yang kedua adalah bagaimana penguasaan kelas, yang ketiga metode dan media yang diperlukan dalam mengajar, yang keempat sistem penilaian yang tepat. Dari penjelasan yang dijabarkan tadi, maka keterampilan seorang guru merupakan hal yang pokok yang harus dimiliki seorang guru agar anak-anak muridnya merasa mudah dalam memahami materi yang diajarkan oleh guru tersebut. Semakin banyak keterampilan yang dimiliki oleh guru, maka semakin banyak kebermanfaatan dalam pelajaran yang telah terlaksanakan. Ada 8 keterampilan dasar keterampilan dasar guru dalam proses pembelajaran. Yang pertama, keterampilan dasar dalam menyusun strategi pembelajaran. Keterampilan yang dimaksud di sini adalah keterampilan yang dimiliki guru dalam menyusun tahap-tahap pembelajaran. Yang dimaksud di sini seperti uraian kegiatan pembelajaran, metode yang dipilih, dan media yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Ada beberapa tujuan dalam keterampilan menyusun strategi pembelajaran. Yang pertama, keterampilan dalam memberikan tahap-tahap atau langkah-langkah dalam proses pembelajaran. Yang kedua, yaitu memberikan panduan dalam kegiatan pembelajaran yang diperlukan oleh guru. Yang ketiga, memberikan panduan yaitu berupa metode atau media yang diperlukan dalam dunia pendidikan. Yang keempat, memberikan panduan tentang estimasi waktu pembelajaran yang sangat diperlukan. Ada beberapa komponen yang perlu diperhatikan dalam menyusun strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu menetapkan tahap-tahap atau langkah-langkah dalam uraian kegiatan pembelajaran. Yang kedua, menetapkan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu berupa memilih metode dan strategi yang tepat dalam proses pembelajaran. Yang kelima, mengelola kelas agar kelas tersebut dinamis, aktif, dan
anak-anak dalam kelas tersebut merasa nyaman dengan pembelajaran yang dijelaskan oleh guru. Mengorganisasikan kelas secara klasikal, individu maupun kelompok. Yang ketujuh, menetapkan estimasi penggunaan waktu dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedelapan, memberikan konsultasi kepada peserta pendidikan. Setelah kita membahas mengenai komponen-komponen, sekarang kita membahas mengenai prinsip penggunaan. Ada beberapa prinsip penggunaan yang harus dimiliki. Yang pertama, sesuai dengan kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik. Yang kedua, sesuai dengan jenis pembelajaran yang diajarkan. Yang ketiga, sesuai dengan metode dan media yang digunakan. Yang keempat, sesuai dengan kondisi kelas dan kemampuan pengajar. Keterampilan yang kedua yaitu keterampilan dalam membuka dan menutup pembelajaran. Keterampilan yang dimaksud dalam membuka pembelajaran adalah keterampilan guru dalam memulai pembelajaran. Ada beberapa komponen dalam membuka pembelajaran. Yang pertama yaitu menarik perhatian peserta didik. Hal itu sangat penting. Mengapa demikian? Karena dengan menarik perhatian peserta didik, berarti peserta didik memahami pembelajaran yang diajarkan oleh guru nantinya. Yang kedua, membangkitkan motivasi peserta didik. Dengan dibangkitkannya motivasi peserta didik yang dari awal peserta didik mulai tidak menyukai pembelajaran, dengan dibangkitnya motivasi tersebut berarti peserta didik mau memulai pembelajaran dan mau memahami pembelajaran yang akan diajarkan oleh guru. Yang ketiga yaitu memberi acuan kepada peserta didik. Yang keempat, melakukan apersepsi. Dalam membuka pembelajaran tentunya dimiliki beberapa tujuan. Yang pertama, memusatkan perhatian dan membangkitkan motivasi peserta didik. Yang kedua, menginformasikan cakupan materi yang akan diajarkan oleh guru. Yang ketiga, memberikan gambaran mengenai metode-metode yang akan digunakan oleh guru. Yang keempat yaitu melakukan apersepsi. Maksud dilakukannya apersepsi yaitu mengaitkan materi yang telah dipelajari dengan lingkungan yang akan dipelajari. Selanjutnya yaitu menutup pembelajaran. Maksudnya yaitu setelah kita mempelajarinya maka yaitu menutup pembelajaran. Menutup pembelajaran sangat diperlukan agar peserta didik memahami materi yang telah dijelaskan oleh guru tadi. Selain itu, untuk mengetahui tingkat keberhasilan peserta didik dalam memahami materi yang telah dipelajari tadi. Yang kedua, mengetahui kemampuan keberhasilan yang dimiliki oleh para pengajar. Yang ketiga, membuat rantai kompetensi, yaitu maksudnya membuat rantai kompetensi materi yang sekarang dengan materi yang akan datang. Yang keempat yaitu menjelaskan hubungan dengan pengalaman belajar yang telah dialami dengan pengalaman baru yang akan dialami. Beberapa komponen dalam menutup pembelajaran yaitu yang pertama, peninjauan kembali materi yang telah diajarkan kepada peserta didik. Yang kedua, melakukan penilaian pembelajaran yang telah dilaksanakan tadi. Yang ketiga, memberikan dorongan psikologis kepada peserta didik. Yang keempat, memberikan tugas. Makna dari memberikan tugas yaitu agar peserta didik dapat lebih memahami pembelajaran tadi. Ada beberapa prinsip penggunaan dalam keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Yang pertama, bermakna. Yang kedua, berurutan dengan berkesinambungan. Yang ketiga, luas atau fleksibel. Yang keempat, antusias dan penuh kehangatan. Tiga, keterampilan dalam menjelaskan. Maksudnya yaitu memberikan pengertian kepada orang lain. Ada beberapa tujuan dalam
keterampilan menjelaskan. Yang pertama, membantu peserta didik dalam memahami fakta-fakta, konsep yang terkait dengan permasalahan yang telah dialami. Melibatkan peserta didik untuk mengkomunikasikan ide-ide yang dimilikinya. Yang ketiga, memperkuat struktur kognitif yang berhubungan dengan bahan pembelajaran. Yang keempat, mendapat balikan dari peserta didik mengenai pembelajaran. Terdapat beberapa konsep dalam keterampilan menjelaskan, yaitu pembawa pesan. Yang kedua, isi pesan yang akan disampaikan. Yang ketiga, media dan alat yang digunakan. Yang keempat, penerima pesan. Ada beberapa prinsip penggunaan keterampilan menjelaskan. Yang pertama, bermakna bagi peserta didik. Yang kedua, sesuai dengan karakteristik dan kemampuan pengajar. Yang ketiga, relevan dengan kebutuhan dan permasalahan yang sedang dipelajari. Yang keempat, sesuai dengan pengalaman dan kemampuan peserta didik. Yang kelima, memotivasi dan memusatkan perhatian kepada siswa. Yang keenam, menjelaskan dengan singkat, padat dan jelas dan mudah dipahami oleh peserta didik. Selanjutnya, membuat gaya dalam mengajar. Maksudnya di sini yaitu seperti mimik wajah, variasi dalam suara, dan metode yang digunakan. Selanjutnya yaitu sistematik. Keterampilan selanjutnya yaitu keterampilan bertanya. Keterampilan yang dimaksudkan adalah keterampilan yang dimiliki oleh pengajar dalam menyampaikan pertanyaan kepada peserta didik. Dapat berupa pertanyaan dasar maupun pertanyaan lanjutan. Ada beberapa tujuan dalam keterampilan mengajar, yaitu untuk mengurangi mendominasi pengajar. Jadi intinya agar peserta didik lebih aktif dalam proses belajar mengajar. Untuk mendorong keberanian peserta didik dalam menjawab pertanyaan guru. Selanjutnya, untuk meningkatkan partisipasi peserta didik dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya yaitu mengarahkan kegiatan pembelajaran agar lebih fokus. Terdapat beberapa komponen dalam keterampilan bertanya. Yang pertama yaitu pertanyaan diajukan dengan jelas. Yang kedua, pertanyaan memancing peserta didik agar lebih aktif di dalam kelas. Yang ketiga, pemberi acuan. Yang keempat, pemusatan. Yang kelima, pemindahan giliran. Yang keenam, penyebaran. Yang ketujuh, pemberian waktu berpikir kepada peserta didik. Yang kedelapan, pemberian tuntutan. Yang kesembilan, pengaturan tindakan kognitif pendidikan. Selanjutnya, pengaturan urutan pertanyaan. Selanjutnya yaitu peningkatan terjadinya interaksi antara peserta didik dengan guru dan kawan-kawan yang lainnya. Ada beberapa prinsip penggunaan yang harus dimiliki dalam keterampilan bertanya. Yang pertama yaitu serius namun santai agar dalam kegiatan tersebut tumbuh kehangatan peserta didik dalam proses pembelajaran. Yaitu adanya langkah-langkah dalam mengajukan pertanyaan. Keterampilan yang selanjutnya yaitu keterampilan penguatan. Yang dimaksud dengan keterampilan memberikan penguatan yaitu respon positif dari pengajar ke peserta didik setelah melakukan kegiatan pembelajaran. Ada beberapa tujuan yang dimiliki dalam keterampilan memberikan penguatan. Yang pertama, menumbuhkan perhatian kepada peserta didik. Yang kedua, memotivasi peserta didik terhadap pencapaian pembelajaran. Selanjutnya, mengendalikan berkurangnya perilaku negatif dalam proses belajar mengajar. Setelah itu, menumbuhkan rasa percaya peserta didik. Selanjutnya, mendorong peserta didik untuk meningkatkan prestasi belajarnya. Setelah itu, ada beberapa komponen yang diperlukan dalam keterampilan memberikan penguatan, yaitu dapat berupa penguatan secara verbal, penguatan secara non-verbal, penguatan dengan kegiatan menyenangkan, serta penguatan berupa simbol dan benda.
Ada beberapa prinsip penggunaan dalam keterampilan memberikan penguatan. Yang pertama, kehangatan dan antusias dari peserta didik. Yang kedua, kebermaknaan. Yang ketiga, hindari penggunaan penguatan secara negatif. Yang keempat, penggunaan penguatan secara bervariasi. Keterampilan selanjutnya yaitu keterampilan dalam menggunakan media dalam proses pembelajaran. Yang dimaksudkan media di sini yaitu wahana penyalur pesan dan informasi belajar. Ada beberapa tujuan dalam keterampilan ini. Yang pertama, mengurangi verbalisme. Yang kedua, membangkitkan motivasi peserta didik. Selanjutnya, agar proses belajar mengajar tidak membosankan. Agar terjadinya interaksi langsung antara siswa dengan lingkungannya. Selanjutnya, menyajikan informasi secara konsisten dalam belajar mengajar. Terdapat beberapa komponen dalam keterampilan melalui alat pembelajaran. Yang pertama, fiksatif, yang kedua, manipulatif, dan yang ketiga, distributif. Selanjutnya, prinsip-prinsip. Terdapat beberapa prinsip. Yang pertama, tepat guna. Yang kedua, daya guna dalam menggunakan media pembelajaran. Dan selanjutnya itu keterampilan dalam mengadakan evaluasi. Yang dimaksudkan di sini adalah yaitu perubahan-perubahan kegiatan pengajar dalam konteks integrasi pembelajaran yang meliputi gaya pengajar, yang pertama, mengatasi kebosanan peserta didik. Serta yang kedua, menjadikan proses belajar mengajar menjadi lebih bermakna dan hidup. Yang ketiga, meningkatkan perhatian peserta didik dalam pembelajaran. Yang keempat, memotivasi peserta didik agar lebih aktif dalam terjadinya belajar mengajar, sehingga materi-materi yang disampaikan oleh guru tersebut dapat dengan mudah dipahami oleh peserta didik. Ada beberapa komponen dalam keterampilan mengadakan evaluasi. Yang pertama, variasi dalam mengajar. Terdapat beberapa variasi dalam mengajar seperti variasi suara, variasi kotak pandang, variasi gerakan badan atau anggota badan dan mimik wajah, pergantian posisi pengajar dan peserta didik. Serta yang kedua, variasi dalam pemanfaatan media pembelajaran. Yang ketiga, variasi pola interaksi. Yang keempat, variasi stimulus. Yang kelima, menerima dan menyokong peserta didik. Yang keenam, memberikan kesempatan kepada peserta didik agar lebih aktif dalam proses belajar mengajar. Yang ketujuh, mengenal karakteristik peserta didik. Selanjutnya, terdapat beberapa prinsip penggunaan dalam keterampilan mengadakan evaluasi. Yang pertama yaitu tepat guna, yang kedua daya guna, yang ketiga sesuai dengan kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik, yang keempat sesuai dengan jenis media pembelajaran, yang kelima sesuai dengan keterampilan pengajar, yang keenam sesuai dengan kondisi kelas. Kondisi kelas yang di sini yaitu kondisi kelas yang dimana siswanya lebih aktif dalam proses belajar mengajar. Serta yang terakhir yaitu tidak berlebihan. Selanjutnya yaitu keterampilan dalam membimbing diskusi. Yang dimaksudkan dengan diskusi di sini yaitu suatu perbincangan dalam kelompok agar materi yang dijelaskan tersebut lebih mudah dipahami oleh peserta didik kepada peserta didik. Terdapat beberapa tujuan yang diinginkan tercapai dalam keterampilan dalam membimbing diskusi. Yang pertama, dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil yang bisa berguna bagi peserta didik. Yang kedua, proses berbagi pengalaman. Selanjutnya, terdapat beberapa komponen dalam kegiatan membimbing diskusi. Yang pertama, memusatkan perhatian, serta yang kedua, memperjelas masalah serta urusan belajar. Yang ketiga, menganalisis pandangan peserta didik. Yang keempat,
meningkatkan partisipasi peserta didik dalam berpendapat. Yang kelima, menyebarkan kesempatan berpartisipasi. Yang keenam, menuntut diskusi. Yang ketujuh, menambahkan minat peserta didik dalam kegiatan belajar. Terdapat beberapa prinsip dalam keterampilan membimbing diskusi. Yang pertama, prinsip yang harus diperlukan yaitu diharuskan diskusi secara terbuka. Diperlukan perencanaan dan persiapan dengan matang. Pemilihan topik diskusi yang relevan. Yang selanjutnya yaitu pembelajaran. Yang kedua yaitu keterbatasan. Di sini yaitu diperlukan banyak waktu agar peserta didik lebih fokus dalam pembelajaran dan serta peserta didik dapat lebih mudah dalam memahami pembelajaran. Tetapi jikalau terdapat waktu yang sedikit, maka peserta didik takut kurang dalam memahami proses belajar mengajar. Selanjutnya, peserta didik harus memahami topik-topik dalam pembelajaran. Kelebihannya yaitu terjadinya interaksi antara guru dengan siswa di sekolah, yaitu setelahnya anggota kelompok dapat lebih aktif dan terjalinnya interaksi dengan lebih baik. Yang selanjutnya itu kita dapat melihat bagaimana kepekaan serta interaksi antara peserta didik satu dengan peserta didik lainnya. Yang terakhir yaitu keterampilan dalam melakukan penilaian. Maksudnya di sini yaitu penilaian merupakan usaha sistematis yang dilakukan untuk menentukan kualifikasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran dan capaian hasil belajar peserta didik. Terdapat beberapa tujuan dalam keterampilan melakukan penilaian. Yang pertama, meningkatkan motivasi peserta didik dalam belajar. Yang kedua, memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Selanjutnya, terdapat beberapa komponen dalam keterampilan melakukan penilaian. Yang pertama, dapat digunakan dalam berbagai bentuk. Yang kedua, bentuk instrumen yang bisa dipilih di sini ada bentuk pilihan ganda, objektif, esai, serta tabel. Terdapat beberapa prinsip penggunaan. Yang pertama, menggunakan alat penilaian yang sesuai. Yang kedua, mengembangkan alat penilaian. Selanjutnya yaitu menganalisis hasil penilaian. Keterampilan selanjutnya yaitu keterampilan dalam mengelola kelas. Maksud dalam keterampilan mengelola kelas yaitu upaya menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal terkait dalam proses pembelajaran. Tujuannya yaitu yang pertama, mendorong peserta didik agar lebih aktif dan bertanggung jawab. Yang kedua, membantu peserta didik dalam mengerti arah perilaku yang sesuai. Yang ketiga, menimbulkan rasa bertanggung jawab pada setiap peserta didik. Beberapa komponen yang dimiliki yaitu yang pertama, memberikan petunjuk yang jelas pada setiap kegiatan pembelajaran. Yang kedua, mengarahkan perilaku pada pencapaian kompetensi secara optimal. Yang ketiga, mengelola kelompok, baik dalam kelompok yang kecil maupun yang besar. Yang keempat, menuntut tanggung jawab peserta didik secara individual maupun kelompok. Yang kelima, membagi perhatian secara merata ke seluruh kelas. Yang keenam, menunjukkan sikap tanggap terhadap permasalahan peserta didik. Yang ketujuh, menegur peserta didik yang berperilaku negatif. Yang kedelapan, memberikan penguatan yang berhasil melakukan perilaku positif. Yang kesembilan, menemukan dan memecahkan perilaku dalam masalah. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip penggunaan. Yang pertama, menekankan pada perilaku yang positif, serta yang kedua, menghindari pemberian informasi yang berlebihan. Dari penjelasan tadi, maka kita dapat menyimpulkan bahwa keterampilan dasar mengajar adalah kecakapan atau kemampuan pengajar dalam menjelaskan konsep terkait dengan materi pembelajaran. Dengan demikian, maka para pengajar harus memiliki keterampilan-keterampilan dalam persiapan mengajar, yaitu menguasai bahan pembelajaran. Selanjutnya, adanya metode dan media pembelajaran, serta penguasaan kelas yang baik dan dapat menentukan sistem penilaian yang lebih
yang lebih tepat. Sekian penjelasan dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.